Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait apakah 65.954 P1 tuntas dengan ini. Maksudnya adalah apakah dengan 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K yang dibeberkan oleh Mas Menteri Nadiem itu bisa menuntaskan 65.954 P1. Apalagi 3 paket kebijakan ini itu sepertinya sudah mendapatkan restu dari Pak Jokowi ya. Mudah-mudahan saja. Nah, di sini kita akan coba menganalisis ya, apakah 3 paket kebijakan pemenuhan guru yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim itu bisa menjangkau seluruh guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan atau formasi di tahun 2023. Kita di tahun 2022 untuk mendapatkan formasi di tahun 2023 nantinya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini di halaman fanbase dari Mas Nadiem Makarim ya, halaman Instagram fanbase ya. Ini bukan Instagram resmi dari Mas Menteri, tapi ini adalah Instagram dari fanbase-nya Mas Menteri Bapak Ibu ya. Di sini ada postingan mengatakan kabar gembira untuk guru pejuang P3K. Nadiem Makarim beberkan 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Jadi ini sudah sering kita baca Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya di tahun 2023 nantinya ada 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K yang akan coba diintegrasikan oleh Mas Menteri ya melalui Kemendikbudristek. Adapun itu, yang pertama ini adalah pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Nah, di sini kita coba analisis ya sesuai dengan judul video kita, apakah itu bisa kena di 65.954 P1 ya yang belum mendapatkan penempatan. Nah, kalau kita lihat kebijakan yang pertama untuk tahun 2023 dari Mas Menteri, di sini katakan pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Artinya apa? Jika misalkan nantinya pemerintah pusat betul-betul ya merealisasikan bahwasanya kalau misalkan formasi yang diusulkan oleh Pemda itu tidak mencapai 100% sesuai dengan target kebutuhan guru di tahun 2023, maka pemerintah akan mencukupkannya atau melengkapinya. Kalau itu terjadi, menurut admin pribadi ya, menurut admin pribadi, kemungkinan besar ya 65.954 V1 ini bisa tuntas ya. Bisa tuntas asalkan betul-betul poin pertama ini direalisasikan pemerintah pusat, sehingga secara otomatis guru honorer itu tidak akan was-was lagi jika misalkan Pemda mengusulkan formasi sedikit. Nah, seperti itu ya. Alasannya, meskipun nantinya Pemda mengajukan formasi sedikit dan tidak mencapai 100%, nanti pemerintah yang akan melengkapi jumlah formasi. Sehingga secara otomatis kalau hal itu direalisasikan, maka 65.954 ini bisa diakomodir semua. Apalagi nanti di tahun 2023 status P1 itu tetap akan melekat pada diri guru PG yang belum mendapatkan penempatan di tahun ini, di tahun 2022 maksudnya. Sehingga nantinya logikanya P1 tanpa formasi itu akan menjadi prioritas pertama untuk dituntaskan, karena masuk dalam kategori guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas. Seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang kedua di sini, Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan
akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan P3K. Sehingga kalau misalkan ya logikanya ini yang poin 2, apakah itu juga berdampak di 65.951 P1 yang belum mendapatkan penempatan? Kalau menurut admin ini sangat berdampak. Kenapa? Karena 2 tahun ke belakang ya, mulai tahun 2021 sampai tahun 2022, kenapa Pemda itu istilahnya masih ragu-ragu dalam mengajukan usulan formasi yang sesuai dengan kebutuhan guru di masing-masing instansi? Salah satu penyebab utamanya itu karena terkait dengan anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K yang masih abu-abu. Sehingga secara otomatis kalau misalkan di tahun 2023 itu ada peraturan Kemenkeu yang mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan P3K, maka secara otomatis Pemda itu sudah punya payung hukum terkait dengan gaji P3K, sehingga secara otomatis lagi Pemda itu tidak akan was-was lagi dalam mengusulkan formasi P3K. Nah, kalau itu terjadi, maka akan ada sinergi antara kebijakan poin pertama dengan kebijakan poin kedua, Bapak Ibu ya. Yang logikanya itu sasarannya yang pertama itu adalah penuntasan 65.954 P1. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Hal ini dimaksudkan agar betul-betul dana P3K itu kena terhadap guru yang sudah lolos P3K, sehingga nantinya tidak ada alasan lagi ya ketika ketiga aturan ini atau kebijakan ini betul-betul diterapkan Kemendikbud di tahun depan, maka menurut admin pribadi tidak ada alasan lagi Pemda untuk tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan real berdasarkan data Dapodik guru yang ada di setiap instansi. Nah, logikanya seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya ada 3 mekanisme terbaru P3K 2023 direstui Presiden. Semoga seluruh honorer terakomodir. Sebenarnya 3 mekanisme terbaru yang sudah direstui oleh Pak Presiden ini, Bapak Ibu ya, ini 3. Pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi, undang-undang anggaran akan mengatur P3K lebih spesifik untuk gajinya, dana spesifik untuk pengangkatan P3K hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya ketika 3 paket kebijakan ini betul-betul diterapkan, maka admin meyakini bahwa 65.954 itu bisa tuntas ya. Logikanya seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwasanya anggaran P3K 2023 bakal spesifik. Jadi istilahnya tidak ada alasan lagi menolak mengusulkan formasi bagi honorer. Jadi ketika misalkan anggaran untuk P3K 2023 itu sudah spesifik dan sudah ada payung hukumnya melalui aturan dari Menteri Keuangan nantinya, maka sebenarnya itu tidak ada lagi alasan ya yang tidak masuk akal dari Pemda untuk menolak mengusulkan formasi bagi honorer. Dan ketika Pemda sudah mengajukan formasi semaksimal mungkin, maka yang akan pertama dituntaskan itu adalah 65.954 P1 Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tunggu saja gebrakan dari Mas Menteri, apakah 3 kebijakan ini betul-betul direalisasikan mulai poin pertama sampai poin ketiga. Nah, kalau itu direalisasikan, selamat bagi guru lulus PG. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.